Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ride 1 Motor. Oke guys, pada sore hari ini saya mau berbagi tips dan pengalaman kapan sih harusnya kita ganti oli. Kalau menurut buku manual atau buku panduan, tiap-tiap motor itu kan berbeda-beda. Tapi pada umumnya dalam buku panduan motor itu, pergantian oli akan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau setiap 3000 km, tergantung mana yang lebih dahulu dicapai. Itu rata-ratanya ya. Akan tetapi aturan atau hal tersebut bisa menjadi tidak tepat atau kurang tepat bila mana kalau pengendaranya ini nggak bisa bawa motornya. Contoh, motor bebek itu kan menggunakan kopling ganda, kopling manual sama kopling otomatis. Kalau makainya sembarangan gitu, bonceng berdua, ditanyakan gigi dua dipaksa nanjak, itu kan akan menguras atau mengikis kampas gandanya. Kalau kampas gandanya terkikis, itu akan menyebabkan residu yang sangat banyak, membuat ketika oli bersirkulasi, membuat oli itu bercampur dengan residu tersebut dan akan menimbulkan oli yang ada di dalam mesin akan ikut menjadi kental dan menghitam. Itu. Yang kedua, kalau kopling manual, biasanya oli akan mudah hitam apabila pengendaranya sering menggunakan slip kopling gitu ya. Contoh di tanjakan atau ketika berdua atau di macet-macetan, itu jarang dari gigi 1, selalu dipaksa dari gigi 2 atau gigi 3 ke atas. Hal tersebut akan menggesek kopling lebih dalam sehingga kampas koplingnya juga akan ikut terkikis. Sama halnya dengan kopling ganda atau kopling otomatis yang saya jelaskan tadi ya. Jadi sama-sama akan membuat oli menghitam dan akan membuat oli lebih kental. Kalau oli lebih kental kan otomatis sirkulasinya akan lebih terhambat ya. Ke mesin juga akan cepat panas dan otomatis juga umur mesin gak bakal awet. Nah, untuk mengetahui kualitas oli yang digunakan oleh kita di dalam mesin motor kita bisa cek nih. Contohnya ini perbandingan, ini motor Xeon punya istri saya dan ini punya Satria punya saya. Yang Satria ini ganti oli baru sebulan kemarin, kalau yang Xeon ini udah 3 bulan. Kita lihat perbandingannya ya. Kita akan lihat dulu punya Xeon dulu. Kita buka tutup olinya. Bentar. Kita akan cek dulu kualitas olinya ya, kualitas layak atau tidaknya, masih layak atau tidaknya ya.
Kita gunakan obeng minus, obeng kecil panjang kayak gini. Kita colokin. Terus bentar. Bentar, bro. Nggak fokus. Kita lihat dulu. Nah, kita terawang ke tempat yang terang kayak gini. Apabila si tetesan olinya ini masih terlihat tembus terang atau masih terlihat terang, berarti ini masih bagus. Tapi kalau ini udah hitam bener tuh, udah hitam pop apa? Udah hitam banget. Ini tidak ada tembus cahaya sama sekali. Ya, kita colok lagi coba. Tuh. Tuh. Ini enggak ada. Ini kalau dilihat langsung ini enggak tembus cahaya sedikit pun ya. Ini enggak ada bening-beningnya acan gitu. Ini hitam pekat banget. Ini hitam pekat banget. Ini kalau dilihat langsung gitu, tuh hitam kan, hitam pekat. Oke, berarti ini sudah waktunya ganti oli. Sekarang kita cek yang punya Satria ya. Oke, kita cek yang punya Satria. Duh, sorry bro, nggak bisa nih kalau mesti di. Wah, bentar bro, bentar. Ini nggak nembus. Oke bro, ini yang punya Satria ya. Sorry nih. Ini kurang turun nih. Ntar dulu kita colok lagi. Nih bro, ini masih ada bening-beningnya. Tuh, masih tembus cahaya. Oke. Nah, kita coba lagi.
Ini saya pakai lidi ya, tuh masih bisa tembus cahaya, berarti olinya masih bagus. Tuh masih tembus cahaya ya, masih ada bening-beningnya tuh. Oke, berbeda dengan yang punya Xion tadi ya, udah pekat. Kalau ini masih ada beningnya, berarti ini masih bagus, olinya masih layak ya. Oke, begitu cara menilai olinya apa masih bagus atau enggak. Nah, untuk debit volumenya, kalau Satria FU itu nih, di sini kan ada jendelanya. Bentar. Ini kan ada 3 baris. Baris bawah, baris tengah, baris atas. Volume maksimal ini sampai baris atas ini, sampai menutupi jendela, tapi jangan sampai terlalu penuh ya, karena kalau olehnya kepenuhan, tarikan juga akan berat. Dan ini punya saya ini masih dalam batas wajar, di garis tengah ini masih dalam batas wajar, emang standarnya segini, ini pasnya ya. Nah, kalau ini kalau udah batas bawah ini, teman-teman mesti perlu hati-hati ya, karena oli itu gak benda yang gampang menguap juga, tapi tidak segampang air ya. Oli juga bisa menguap ya, bisa berkurang. Dan kalau sudah melewati batas bawah ini, segera tambahin oli atau ganti oli. Oke. Nah, sekarang kalau untuk mengetahui volume yang punya Xion, nah ini kan tipe tutup olinya kan kayak gini. Teman-teman bersihin dulu bagian ininya, kita colokin tanpa diputar. Kita colokin kayak gini, set, jangan diputar, langsung cabut. Nah, ini adalah, bentar, sekali lagi. Nah, bisa kelihatan. Oke, ini adalah batas toleransinya. Batas olinya ini ada di tengah-tengah garis ini, berarti ini masih wajar, berarti ini olinya enggak terlalu menguap. Kalau batasnya udah sampai gini atau udah nggak ada batas sama sekali, nggak nyampe ujung tutup olinya ini, berarti olinya sudah kurang ya. Biasanya kalau olinya, kalau oli baru sih memang sampai segini, sampai tengah wajarnya ya. Kalau maksimalnya nih hanya sampai sini, jangan sampai melebihi ini ya, melebihi batas. Kalau melebihi batas, tarikannya juga akan berkurang karena berat. Jadi wajarnya sih sampai tengah ini. Oke, kita akan ganti olinya. Oke bro, untuk oli Xion ini kan dari pabriknya, kalau untuk penggantian oli doang itu, penggantian oli saja, dia pakai ukuran yang 0,8 liter. Nah, tapi ini saya pakai 0,8 liter tapi yang tipe 20W. Kenapa 20W? Kenapa 20W enggak pilih yang 15W atau 10W? 20, saya terangin dulu ya. 20W ini adalah kekentalannya ya. Kalau semakin tinggi W-nya ini berarti akan semakin kental. Ini lalu kenapa pilih yang agak kental, sedangkan Xion paling dari pabriknya sih paling rekomendasi 10 sampai 15. Lalu kenapa pakai 20W? Ini bro, ini kan Xion, motor Xion ini udah lama. Ini keluaran tahun 2012 dan sekarang 2020. Ini motor belum pernah turun mesin sama sekali. Nah, kalau pakai
oli yang ukuran 10W ini akan ngebul ketika pagi hari atau ketika di gaspol ya. Kalau stasioner sih enggak, ketika jalan pelan enggak. Nah, dia akan mulai ngebul ketika di gaspol. Karena apa? Karena si dinding piston atau ring piston dengan silindernya ini sudah agak longgar karena motor ini udah lama. Nah, cara mengakali atau mengatasinya ini hanya untuk sementara saja. Ini saya pakai oli yang agak kental supaya oli yang dipompa oleh pompa oli ke ruang dinding silinder tidak menerobos masuk ke ruang bakar karena agak kental. Kalau agak encer itu akan gampang menerobos, makanya gampang ngebul. Nah, beda lagi ceritanya kalau motor ini udah turun mesin, udah ganti silinder set gitu kan. Kalau motor Sion kan nggak bisa di quarter gitu, nggak bisa ditanam boring juga karena ini kan tipe radiator. Kalau udah ngebul ya udah ganti satu set silinder, ring piston sama pistonnya satu set semua, baru bisa pakai tipe oli yang 10W atau 15W begitu. Ini alasnya begitu ya. Nah, untuk sementara karena belum punya duit gitu kan, untuk sementara pakai oli yang agak kental dikit itu. Oli ini saya pakai oli Pertamina Enduro Synthetic Force Matic G. Ini oli murah, cuma 35.000. Yang punya Satria juga ini kalau punya Satria saya ya waktu pakai oli yang ukuran 10W itu kalau di gaspol agak berasap gitu karena ya ini motor lama juga kan, terus saya belinya kan bekas juga, ini motor belum pernah turun mesin juga, ini pistonnya masih bawaan, jadi kalau di gaspol gitu kalau pakai oli yang encer ya sama ngebul juga. Tapi saya pakai yang ukuran 15W, yang 15W alhamdulillah enggak ngebul. Tapi mungkin tarikan atasnya agak kurang maksimal, tapi ya nggak apa-apa lah, saya juga jarang ngebut juga. Oke, sekarang kita akan ganti olinya, ganti oli Xeon.
Digeus dua anak. Ente hiji. Masih ente. Rapat naon? Pleno. Oke ya bro, itu mengenai penggantian oli ya, tata cara penggantian oli sama kapan sih harusnya ganti oli. Sudah saya jelasin semua, jadi intinya kalau olinya masih tembus pandang, masih ada tembus cahaya gitu, berarti olinya masih bagus. Tapi kalau udah butek, hitam butek, nggak tembus cahaya sama sekali, itu memang harus sudah waktunya ganti oli. Dan untuk memilih oli yang tepat itu tergantung umur motor kalian. Saya saranin kalau motor kalian udah di atas 5 tahun, ganti oli yang lebih kental sedikit. Misal kalau dari pabrikannya direkomendasikan ukuran 10W,
Kalau udah 5 tahun ganti dengan ukuran 15W begitu. Tapi itu tergantung mesin kalian juga ya. Kalau udah turun mesin berarti mesinnya kan baru lagi. Kalau turun mesin, kalau udah diturunin mesin itu ganti silinder, ganti piston, itu kan baru lagi mesinnya. Nah itu boleh pakai yang direkomendasikan pabrikan, pakai yang 10W lagi, itu contoh ya. Tapi kalau udah 5 tahun belum turun mesin, si kebul knalpotnya belum terlalu putih gitu kan, masih ngebul putihnya masih sedikit, dan itu di putaran atas doang, itu bisa diakalin pakai oli yang lebih kental. Tapi kalau asapnya udah pekat banget gitu saat gas dipelintir sedikit ya di bawah santai udah ngebul, berarti ya itu memang harus waktunya turun mesin bro. Itu nggak bisa diakalin pakai oli kental lagi ya. Penggantian oli yang agak kental hanya berlaku kalau di putaran atasnya ngebul. Kalau putaran bawahnya masih oke, cuma di putaran atasnya ngebul, ya bisa pakai oli yang agak kental. Oke, gitu, segitu aja ya untuk informasi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan panasin dulu motor seonnya karena baru ganti oli, jadi harus bersirkulasi dulu. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya guys. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, atau kalian boleh share ke teman-teman kalian kalau diperlukan. Dan apabila ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.